Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku, kita ketemu lagi dengan Pak Guru dalam pelajaran Kemuhammadiyahan kelas 5 pada hari ini dengan bab 3 ya. Kita akan mempelajari bab 3 yaitu permusyawaratan dalam Muhammadiyah. Marilah kita awali dulu pelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pada pagi hari ini sudah seperti Pak Guru sampaikan akan membahas bab 3 tentang permusyawaratan dalam Muhammadiyah ya, atau musyawarah dalam Muhammadiyah ya. Ada 5 bahasan yang akan kita pelajari pada hari ini, tapi Pak Guru ambil 3, nanti 2-nya kita pelajari di pertemuan bab 3 yang kedua ya. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pengertian musyawarah, apa itu arti musyawarah, lalu tujuannya musyawarah itu untuk apa, lalu manfaatnya musyawarah itu apa. Di pertemuan berikutnya nanti kita akan mempelajari tata cara bagaimana pelaksanaan musyawarah, lalu macam-macam musyawarah di Muhammadiyah ya. Terus kita akan juga mempelajari tentang rapat dan yang pertama macam musyawarah, terus macam rapat yang ada di Muhammadiyah. Ada 2 ya, ada musyawarah, ada rapat di Muhammadiyah. Mari kita bahas dulu 3 yang pertama, pengertian, tujuan dan manfaat permusyawaratan dalam Muhammadiyah. Siapkan dulu bukunya dan pulpennya ya. Kita akan mulai dulu. Jadi Muhammadiyah itu seperti yang sudah kita bahas adalah merupakan sebuah organisasi ya, sebuah organisasi modern yang di dalamnya menganut unsur-unsur demokrasi, unsur-unsur organisasi dan lain sebagainya. Yang salah satu unsurnya adalah melakukan musyawarah ya, berdiskusi, bermusyawarah, mengadakan rapat untuk melakukan segala sesuatu hal yang dianggap penting ya. Jadi itu yang dilakukan di Muhammadiyah. Langsung saja bahasan yang pertama adalah pengertian musyawarah ya, pengertian musyawarah ya. Musyawarah adalah mengambil dan mengeluarkan pendapat, mengambil dan mengeluarkan pendapat yang terbaik, mengambil dan mengeluarkan pendapat yang terbaik dengan menghadapkan satu pendapat dengan pendapat lainnya. Satu pendapat dengan pendapat lainnya. Pak Guru ulangi dari depan. Musyawarah adalah mengambil dan mengeluarkan pendapat yang terbaik dengan menghadapkan satu pendapat dengan pendapat yang lain ya. Jadi itu musyawarah ya. Jadi ada tukar pikiran, menghadapkan satu atau membandingkan atau mendiskusikan satu pendapat dengan pendapat lainnya ya. Itu adalah pengertian musyawarah ya. Jadi musyawarah ini memang anjuran Islam ya, perlu didengarkan saja ya. Jadi Islam telah menganjurkan musyawarah dan menjadikannya sebagai hal yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat atau berindividu ya. Jadi itu adalah ajaran Islam dan Rasulullah juga sangat sering melakukan itu ya. Maka Muhammadiyah juga melakukannya untuk menghasilkan hal-hal yang terbaik sebagai keputusan organisasi. Selanjutnya, bahasan yang kedua, tujuan musyawarah ya. Tujuan musyawarah ada 5 ya. Tujuan musyawarah ada 5 ya. Tulis tujuan musyawarah adalah 1,
untuk membahas dan mendiskusikan masalah tertentu secara bersama-sama. Masalah tertentu secara bersama-sama. Pak Guru ulangi dari depan. Untuk membahas dan mendiskusikan masalah tertentu secara bersama-sama. Yang kedua, tujuan musyawarah yang kedua, untuk mencari solusi dari setiap permasalahan yang ada. Untuk mencari solusi dari setiap permasalahan yang ada. Untuk mencari solusi dari setiap permasalahan yang ada. Nomor 3. Untuk mengambil keputusan yang sulit dan rumit bila dipecahkan sendiri. Pak Guru ulangi yang ketiga dari depan. Untuk mengambil keputusan yang sulit dan rumit bila dipecahkan sendiri. Yang keempat, untuk menilai dinamika atau perkembangan organisasi. Untuk menilai dinamika atau perkembangan organisasi. Yang terakhir, yang kelima, untuk menjaga tali silaturahim antar sesama. Untuk menjaga silaturahim antar sesama, ya, itu tujuan yang kelima, ya. Pak Guru jelaskan sedikit dulu ya. Jadi dari 5 tujuan musyawarah itu, yang pertama untuk membahas dan mendiskusikan masalah tertentu secara bersama-sama. Sudah Pak Guru sampaikan tadi ya. Jadi di Muhammadiyah itu masalah-masalahnya diputuskan bersama. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk musyawarah, rapat dan musyawarah, ya. Lalu yang kedua untuk mencari solusi, jalan keluar dari setiap permasalahan yang ada. Jadi begitu ada permasalahan, kita cari solusinya dengan cara bermusyawarah, ya. Terus yang ketiga untuk mengambil keputusan yang sulit dan rumit, ya, bila dipecahkan sendiri. Jadi apabila ada keputusan-keputusan yang sulit, yang rumit untuk dipecahkan, pertimbangannya cukup banyak, maka dilakukanlah musyawarah. Yang keempat, untuk menilai dinamika atau perkembangan organisasi. Biasanya organisasi itu ya dinilai dari kegiatannya, dari anggotanya, lalu dari kegiatan rapatnya, ya. Jadi apabila kegiatannya banyak, anggotanya banyak, ya, kalau rapatnya jarang, berarti dinamika organisasinya kurang baik, ya. Jadi keputusannya diambil sepihak-sepihak atau pada golongan-golongan tertentu, ya, dalam sebuah organisasi. Kalau rapat dan musyawarah melibatkan semua anggota, berarti pelaksanaan dinamika perkembangan organisasinya dinilai cukup baik, ya. Yang terakhir, menjaga tali silaturahim antar sesama, ya. Namanya rapat dan musyawarah pasti dihadiri oleh orang banyak, ya. Dihadiri orang banyak, sehingga di sana juga ada beberapa hal yang berhubungan dengan menanamkan perilaku silaturahim, ya, bertemu antar sesama anggota organisasi, ya.
Itu tujuan organisasi, ya. Selanjutnya manfaat organisasi atau manfaat musyawarah. Tujuan musyawarah tadi ya, bukan tujuan organisasi. Tujuan musyawarah. Nah, yang bahasan yang ketiga, ya, bahasan yang ketiga itu adalah manfaat musyawarah. Untuk apa sih musyawarah itu diadakan atau kita lakukan, ya? Ya. Dicatat dulu manfaat musyawarah. 1. Menambah wawasan dan memberikan pencerahan pemikiran. Perlu lagi. Manfaat musyawarah yang pertama, menambah wawasan dan memberikan pencerahan pemikiran. Yang kedua, dapat meluruskan terjadinya kekeliruan dan kesalahpahaman. Dapat meluruskan terjadinya kekeliruan dan kesalahpahaman. Pak Guru ulangi sekali lagi, dapat meluruskan terjadinya kekeliruan dan kesalahpahaman. Yang ketiga, dapat mengambil keputusan. Dengan pertimbangan yang luas, logis dan objektif. Pak Guru ulangi yang 3, manfaat musyawarah, dapat mengambil keputusan dengan pertimbangan yang luas, logis dan objektif. Manfaat musyawarah yang keempat, mempererat tali silaturahim dan ukhuwah Islamiyah. Pak Guru ulangi dari depan, mempererat tali silaturahim dan ukhuwah Islamiyah. Yang kelima, menyalurkan ide atau gagasan, menyalurkan ide atau yayasan, atau gagasan, menyalurkan ide atau gagasan, semangat dan pandangan terhadap sesuatu. Semangat dan pandangan terhadap sesuatu. Pak Guru ulangi dari depan yang kelima, menyalurkan ide atau gagasan, semangat dan pandangan terhadap sesuatu. Yang terakhir, manfaat musyawarah yang keenam, melakukan koordinasi dan konsolidasi. Melakukan koordinasi dan konsolidasi dalam organisasi dan lain sebagainya.
Pak Guru ulangi yang keenam dari depan. Melakukan koordinasi dan konsolidasi dalam organisasi dan lain sebagainya. Itu manfaat musyawarah ya, ada 6, Pak Guru jelaskan sedikit. Yang pertama adalah menambah wawasan. Nah, jadi manfaat musyawarah itu yang pertama karena di sana ada curah pendapat ya, curah gagasan, curah argumentasi, sama-sama menyampaikan pendapatnya, menyampaikan argumentasinya, maka di sana ada yang namanya penambahan wawasan. Ya, menambahkan wawasan, menambahkan wacana berpikir dari masing-masing anggota organisasi ya yang melakukan musyawarah itu, dan ada pencerahan pemikiran. Kita dapat pemikiran-pemikiran baru, pemikiran-pemikiran yang arif dan bijaksana, itu biasanya didapat dari musyawarah. Telah berkumpul beberapa orang menyampaikan masing-masing pendapatnya. Yang kedua, dapat meluruskan terjadinya kekeliruan atau kesalahpahaman ya, namanya organisasi itu banyak orang, banyak pendapat, sering terjadi kesalahpahaman ya, atau kekeliruan menafsirkan sesuatu hal ya, sehingga dalam musyawarah itu bisa dicarikan jalan keluarnya dan semua orang tahu, sehingga jarang sekali terjadi kesalahpahaman. Terus yang ketiga, dapat mengambil keputusan dengan pertimbangan yang luas. Nah, karena di sana luas, logis dan objektif ya. Semua pendapat akan dirangkum menjadi satu dari banyak pendapat itu, sehingga pendapat yang dihasilkan merupakan gabungan dari masing-masing pendapat itu adalah pendapat yang bercakupan luas, logis dan objektif ya. Terus manfaat yang keempat, mempererat tali silaturahim ya, seperti yang tadi ada di tujuan, sama tujuan dan manfaat dari musyawarah, ada silaturahim karena bertemu dengan beberapa orang, dan mempererat ukhuwah Islamiyah ya, persaudaraan sesama muslim ya, silaturahim sesama muslim ya, ukhuwah Islamiyah. Selanjutnya, tujuan musyawarah itu untuk menyalurkan ide dan gagasan ya. Setiap orang pasti memiliki ide, gagasan yang mungkin berbeda ya, dengan anggota organisasi yang lain dalam sebuah musyawarah. Di sana terjadi seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, curah pendapat, curah gagasan ya, curah argumentasi ya, sama-sama menyampaikan argumentasinya ya. Di sana terjadi itu penyaluran ide dan gagasan. Yang terakhir ya, manfaatnya adalah untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi. Nah, ini sangat penting dalam setiap pelaksanaan kegiatan dalam sebuah organisasi, maka didahului dengan musyawarah dan rapat ya, agar terjadi koordinasi dan konsolidasi. Masing-masing bagian bisa saling berhubungan, menyatukan kegiatan-kegiatannya, langkah-langkahnya dan tata caranya dikoordinasikan dengan bagian yang lain, karena organisasi itu kumpulan banyak orang ya, gitu ya. Itu dulu anak-anakku di bab 3 ini, permusyawaratan dalam Muhammadiyah ya. Jadi ini catatan saja, tidak perlu dikumpulkan ya, tidak perlu dikumpulkan. Sekali lagi Pak Guru sampaikan, ini untuk catatan saja, tidak perlu dikumpulkan. Itu dulu anak-anakku, semangat terus dalam belajar ya. Meskipun dalam masa ini kita masih belum bisa tatap muka ya. Semangat belajar, rajin belajar, jangan lupa ibadahnya. Marilah kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.